juga parkir. jaga room. Tapi hari ini insyaallah kami akan berbagi sedikit. Kebetulan materi ini baru saja kami kami laksanakan juga di Kabupaten Takalar, tapi dalam bentuk workshop. Sebenarnya materi render forest ini sangat luas Bapak Ibu, tapi setelah diskusi dengan Bapak Adrianus, kami memilih satu saja topik, yaitu apa istilahnya ya, yaitu pembuatan website. Oke Bapak Ibu, materi setelah saya serahkan kepada Opa, mungkin nanti Opa akan membagikan. Saya hanya akan langsung praktek atau bahas PPT ya? Praktek aja. Oh ya, Bapak Ibu nanti lihat materinya di sini, kan khawatirnya nggak selesai. Ya, proses pencarian. Kelihatan ini ya? Belum share screen ya? Nah, udah. Ya. Kita mengetikkan di web browser pencarian itu dengan tulisan render forest. Kita ketik di sini render forest. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi online. Kemudian setelah kita ketikkan render forest, kita klik, kita enter saja. Mudah-mudahan jaringan bersahabat. Oke Bapak Ibu, ini kelihatan render forest. Kita pilih bagian yang teratas, yaitu www.renderforest.com. Kita klik aja. Nah, tampilan awal dari render forest adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk menggunakan render forest, ini salah satu keistimewaan dari render forest adalah mungkin kalau aplikasi lain kita perlu membuat akun, tapi di render forest kita cukup bisa masuk dengan akun Google atau masuk dengan akun Facebook kita. Jadi kita pilih yang bagian pojok kanan ada tertulis sign in. Ini Bapak Ibu, kita klik sign in. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan email, tapi ini adalah mungkin yang sudah berbayar. Kita pilih yang gratis Bapak Ibu, kita pilih saja salah satunya, apa kita masuk dengan akun Google kita, tapi dengan syarat Bapak Ibu, kita sudah aktif di pojok kanan atas akun Google kita, ataupun kita masuk dengan akun Facebook kita. Jadi salah satunya, misalkan saya pilih akun Google. Ya. Kita pilih salah satunya saja, misalkan saya pilih akun saya yang paling atas. Ini banyak sekali akunnya. Nah, Bapak Ibu, tanda kita sudah masuk di akun kita, maka di atas tulisan render forest ini sudah tertulis nama kita, nama Bapak Ibu, ada di sini. Saya perkenalkan dulu fitur-fitur, meskipun kita tidak sempat bahas di tempat atau room ini, saya perlu perkenalkan Bapak Ibu, fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di render forest. Yang pertama adalah membuat logo. Jadi ini adalah yang pertama, membuat logo, make logo. Kemudian ini make logo Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalkan ingin membuat logo sekolah, atau membuat logo-logo yang 3 dimensi bahkan bergerak, bisa menggunakan fasilitas di make logo ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, di make logo ini banyak sekali pilihan Bapak Ibu, semuanya bisa digunakan, semuanya gratis. Salah satu keistimewaan dari render forest adalah semua yang ada dalam ini tidak ada yang berbayar, kecuali Bapak Ibu mau meningkatkan misalkan tampilannya atau ketajaman gambarnya, ini baru berbayar. Tapi seluruh yang ada di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan. Ini sudah ada template-templatenya Bapak Ibu, mau yang sport, game, animal, food and drink, dan sebagainya. Kemudian fasilitas kedua yang ada di forest adalah membuat video animasi. Di video animasi ini Bapak Ibu sudah berisi banyak sekali ratusan template-template, bahkan salah satu keistimewaan di render forest selain video animasi juga tersedia pembuatan YouTube intro. Jadi Bapak Ibu misalkan
mau membuat video-video desain YouTube, ada intronya. Di sini bisa dibuat Bapak Ibu, semua bisa digunakan, tetapi masih menggunakan watermark. Kemudian Bapak Ibu misalkan mau membuat presentasi, selama ini Bapak Ibu misalkan membuat presentasi menggunakan PowerPoint, tapi di render course Bapak Ibu bisa membuat sebuah PPT yang bergerak, yang penuh dengan animasi. Jadi ini sangat menarik Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat di render course sudah banyak gabungan. Misalkan selama ini kan ada aplikasi membuat whiteboard, membuat model 3 dimensi, di render course semua ada dalam satu ini. Membuat desain dan sebagainya. Banyak sekali fasilitasnya, semua Bapak Ibu bisa gunakan. Tapi kita tidak akan bahas di tempat ini karena di Kelor saya diberikan sebuah materi tentang website. Kemudian berikutnya saya perkenalkan namanya Edit Mockup. Edit Mockup ini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mau membuat desain misalkan di HP-nya atau di bajunya, desain apa istilahnya? Desain baju kaos. Misalkan kita mau di baju kita ada kita mendesain bahwa desain itu kita bawa ke percetakan baju, kita bisa desain di sini. Bahkan kita bisa membuat desain apa istilahnya nih kayak ini, yang di belakang HP itu biasa. Covernya ya. Mana? Yang ini yang kayak stiker-stikernya di HP ini, stiker ini. Kan biasa ada stiker yang dijual. Kan yang menempel di HP kan ada stiker. Ini bisa kita desain sendiri pakai foto kita, pakai ukurannya dan sebagainya. Kita bisa desain fitur-fitur yang ada di rumah, misalkan stiker apa dengan fasilitas Edit Mockup. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, sebelum ke website, yang terakhir adalah sebelum ke website ada namanya desain grafik. Desain grafik ini mirip dengan Canva. Jadi Bapak Ibu misalkan mau membuat membuat brosur atau flyer, tapi ini Bapak Ibu belum dirilis, nanti dirilis di akhir tahun 2020. Tapi setelah dirilis, ini semua bisa digunakan Bapak Ibu. Ini seperti Canva atau Poster My Wall. Nah, gitu. Ini. Jadi dia di semua ada di Render Forest. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita akan membahas secara spesifik, yaitu membuat website. Caranya yaitu kita memilih yang ikon ini, yaitu website. Kita klik saja. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini sudah ada template-nya macam-macam, mau yang website yang bisnis, misalkan Bapak Ibu punya seperti peserta kami di Kita Kalar, ada yang saya lihat websitenya adalah menjual spray baju. Dia buat menggunakan istilahnya di sini ada dia pilih ini. Kemudian misalkan ada yang jual-jual makanan secara online, ini bisa membuat website di sini. Ini sudah ada template-templatenya semua. Bapak Ibu sudah misalkan mau mengadakan event, apakah perkawinan dan sebagainya atau festival, ini bisa membuat di websitenya di sini. Tapi website ini kita akan arahkan ke pembelajaran. Ini saya perkenalkan dulu satu persatu, kemudian tentang seni apa ini. Jadi ini Bapak Ibu kita bisa gunakan semua Bapak Ibu. Semua bisa digunakan dan tidak seperti yang lain kan kadang-kadang ada yang berbayar dan sebagainya. Kita memilih Bapak Ibu start membuat atau start create. Sebelum membuat Bapak Ibu, alangkah baiknya kita sudah menyiapkan bahan-bahannya, menyiapkan gambar, menyiapkan materi supaya pada saat kita membuat ini kita tidak kebingungan, kita hanya mengcopy paste ke dalam template. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah add component. Maksudnya ini adalah kita akan memilih sendiri, membuat desain sendiri website, menggunakan add component, memilih halaman dan sebagainya. Sedangkan pilihan kedua adalah load a template atau menggunakan template-template yang sudah tersedia. Jadi template-nya sudah ada, kita tinggal mengubah saja ikon-ikonnya dalamnya, mengubah tulisan dan gambarnya. Jadi begitu. Kita memilih yang mana dulu ya? Kita memilih ini ya, menggunakan template yang ada. Iya, bagus yang itu aja dulu. Oke, kita memilih load a template. Oke Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Ini adalah template-template yang sudah disediakan oleh
ada template yang sudah disediakan oleh Render Forest. Di template-nya Bapak Ibu, kita tinggal memilih template yang mana yang akan kita gunakan. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih, misalkan saya milih apa ya? Saya kan milih mana? Yang warna. Aku milih yang, aduh petir. Ya Allah. Itu tuh. Modern Hotel and Resto. Bagus tuh. Yang hotel ya? Astagfirullah. Makanan atau hotel? Ini aja ya? Itu tadi bagus. Kalau nanya aku, jangan pindah-pindah lagi dong. Kan udah nanya ke aku. Ada yang cantik di bawah itu. Yang ini ya? Enggak, udah itu. Udah nanya ke aku kok. Yang ini ya? Ya, Iya. kita pilih. Tapi aku lihat ada yang cantik di bawah itu. Enggak. Kan yang ditanya aku bukan orang. Enggak. Ya, kita pilih yang ini. Jadi ini Bapak Ibu, ini ada preview. Misalkan mau lihat tampilannya seperti apa. Misalnya ini adalah memilih. Kita pilih saja lah supaya cepat. Oke. Opa mah lihatnya yang bening-bening sih. Nah, ini Bapak Ibu cocoknya adalah website untuk hotel dan restoran. Misalkan Bapak Ibu punya apa ya, usaha atau ini restoran atau rumah makan, ini bagus ini template-nya. Tinggal kita akan mengubah isi dari template ini. Homestay juga bisa untuk homestay kalau Bapak Ibu punya homestay. Oh iya, Bapak Ibu punya homestay bisa milih juga ini. Tapi kita mau arahkan, kita mau ubah ini menjadi pembelajaran ya, bukan usaha hotel. Tapi Bapak Ibu, langkah pertama adalah caranya ini mengganggu ini. Memang jadi geser ini. Ini apa bisa digeser tidak? Yang ini yang tulisan-tulisan ini yang di atas. Apa yang nggak bisa digeser kan? Share screen ada di Pak Muklis. Tidak, maksudnya geser itu yang soft steering apa agak mengganggu ini. Menghalang-halangi. Ada yang tanda Marahin aja di bawah itu. Tanda kotak. Maka Bapak Ibu di sebelah kanan, sebelah kiri ini ada ikon-ikonnya, ada teks. Kalau misalkan kita mau ubah huruf tampilan teksnya ini, hurufnya model apa, kemudian ada mengubah color, warna, mengubah style, kemudian mengubah tampilan fake-nya, modelnya bagaimana, kemudian width-nya bagaimana, ini adalah ada settingannya. Kemudian di sebelah atas ada share, kemudian ada preview dan ada publish. Publish itu kalau sudah jadi Bapak Ibu. Sekarang kita akan mengubah satu persatu Bapak Ibu. Caranya yang pertama adalah kita mengubah, jadi tulisan yang di dalam ini bisa langsung kita klik, langsung kita ubah. Ini kita bisa langsung blok. Sekarang kita ubah apa ya? Pembelajaran aja deh. Akuntansi komputer. Tapi pembelajaran, tapi gambarnya model tempat tidur. Fotonya nggak bisa dihapus. Bisa. Tapi kan ini ya. Tampilannya kan supaya ini kan yang terjadi. Ganti deh. Kita cari karena nggak cocok untuk pembelajaran ini, kita ganti dulu. Kecuali kalau sebentar Bapak Ibu kita menggunakan yang template yang membuat sendiri, ini kita bisa gunakan. Kita cari yang mirip-mirip pembelajaran lah supaya. Kalau yang bening-bening lewat ya dikit ya, biar Opa nggak lihat ya. Lewat. Apalagi Pak Depuspo tuh lewat. Tuh berdua. Jadi Bapak Ibu, ini sebentar kita coba juga add komponen itu membuat sendiri komponen-komponennya. Kalau ini kan ceritanya yang sudah jadi. Kita yang sudah jadi dulu. Kita coba nanti sebentar yang belum. Kita coba cari template yang sudah jadi, yang mirip dengan yang bisa lah kita gunakan untuk website pembelajaran kita. Kalau yang tadi agak sulit karena gambarnya gambar tempat tidur. Kalau hotel kan seperti itu ada loh jurusan pariwisata di SMK. Oh iya. Jadi kalau Bapak Ibu jurusan pariwisata di SMK bisa pakai itu. Kalau guru fisika, guru bahasa Inggris mungkin memandangnya agak kok tempat tidur ya gitu. Iya. Harus out the box dong, jangan hanya pelajaran fisika dan bahasa Inggris. Ya Opa ya. Yang mana yang cocok pembelajarannya? Saya sebenarnya lebih cenderung yang memilih, tapi ini kan template yang sudah ada. Yang mana yang? Nanti aku pilihin salah lagi. Oh ini ada edukasi. Kita coba edukasi. Ya itu. Ya itu. Edukasi. Ini aja ya. Ya udah deh.
Pasrah aja deh. Mas, Learn English online. Oke. iya. Nah, ini tampilannya. Yang pertama Bapak Ibu kita mengubah Bapak Ibu supaya bagus kita buat apa ya materi di Word atau di mana. Ini kebetulan saya tadi sempat copy beberapa materi di website di Word. Ini ada tinggal nanti saya copy-copy saja masuk ke dalam. Ini ada materinya supaya enggak ini. Pertama kita masukkan logo. Jadi caranya Bapak Ibu untuk mengganti logonya ini ada yang logo. Kita arahkan saja kursor kita ke sini. Kemudian kita arahkan ke atas ada gambar. Kita klik. Sekarang kita cari logo kita. Uploadnya kita bisa menggunakan stok yang ada, bisa juga mengupload dari penyimpanan di drive kita. Misalkan saya pakai logo. Saya pakai logo apa ya? Logo itu IG Indonesia, Digita Color boleh. Oh, misalkan saya pakai SMK ya saja. Ya udahlah. Tapi nanya aku sendiri. Aduh. Ada Padar ya ternyata ya di bawah. Bentar Padar nggak lihat. Nah, ini sudah masuk logonya Bapak Ibu, sudah masuk logo kita. Sekarang kita masukkan ganti tulisan ini, label ini misalkan kita ganti dengan apa ya? Nama saya saja. Tulis. Guru IPA. Kenapa nggak ganti pembelajaran IPA? Oh iya betul. Kenapa harus narsis gurunya? Pembelajaran. Cuma ini agak sempit ini jadi Bapak Ibu. Ini kan kayak judul ini ya. Ini kayak bisa dikecilin, bisa dikecilin, dilebarin. Ini kekurangan dari template yang sudah jadi. Ini kalau kita pakai template yang tadi yang apa istilahnya yang kita buat sendiri, ini yang template jadi nih. Atau ini website IPA menyenangkan deh. Cukup nggak no? IPA aja. Udahlah. IPA. Kemudian kita sedikit deskripsi di sini. Kita berikan. Jadi tulisan ini kita ganti Bapak Ibu. Semua tulisan yang ada di sini kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Misalkan pembelajaran tentang hewan, misalkan hewan, klasifikasi hewan. Klasifikasi hewan. Nah. Oke. Kemudian kita bisa ganti ini adalah istilahnya halaman awal ini Bapak Ibu. Ini halaman awal. Kemudian kita geser ke bawah untuk halaman kedua. Bisa Bapak Ibu ganti background-nya. Misalkan saya mau background biru, bisa. Tulisannya biru di bawah. Atau misalkan kita mau yang orange ini bisa. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti sendiri background-nya. Kemudian yang di bawah ini adalah materinya Bapak Ibu. Sebentar kita atur antar linknya. Ini sebentar kita ubah. Link-link ini kita akan ubah. Jangan link. Iya. Kalau misalkan kecil itu bisa diganti nggak? Home, about, teacher, kursus gitu bisa diganti? Bisa. Bahkan gambar ini bisa kita ganti dengan foto kita yang besar ini bisa. Dengan kita ganti dulu materinya Bapak Ibu ke bawah. Misalkan klasifikasi hewan dibagi 3 berdasarkan klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Oke. Ini kita ubah misalkan ini bisa kita ganti lagi yang kecil ini. Bagus. Kalau misalkan warna hurufnya bagus ya, bagus ya. Kenapa Pak? Warna hurufnya bagus, warnanya harmonis. Iya bisa. Harmonis. Bisa
Nanti Pak Opa di sini teks bisa kita ganti kalau misalkan kita mau ubah. Iya. Jadi ceritanya Opa ini kan template yang jadi Opa memilih dulu template yang kira-kira menarik, kemudian Opa ganti. Tapi bisa Opa, bisa juga kalau misalkan ada halaman yang kita menghilangkan, kita tinggal hapus. Ini ada tanda hapus di sini, nih. Hapus atau mengubah bisa, atau mengubah gambarnya bisa. Jadi ini template yang bisa kita ubah-ubah. Misalkan kita hapus saja supaya tidak terlalu banyak, tidak tampil. Kalau misalkan kita mau bagiannya 2 atau 3, kita mau hapus yang ini, kita tinggal klik yang ini, tombol hapus. Saya misalkan tuliskan klasifikasi hewan yang pertama adalah berdasarkan makanannya adalah karnivora. Karnivora. Kemudian saya ganti penjelasan sini, ada nggak fotonya? Ini penjelasannya, tinggal saya blok. Saya ganti dengan apa itu karnivora. Saya copy dengan materi dari luar. Saya cari sini karnivora. Ini kan ceritanya saya sudah punya materinya, tinggal saya kopikan masuk. Ini, tinggal saya copy ini. Cuma bagusnya ini sebenarnya kita pakai template sendiri, tapi ini kan template yang sudah jadi. Kita copy ini, kita kembali ke Blender Forest. Mana ya? Ini menghalangi dong Pak. Tidak bisa nggak diubah, dihilangkan yang di atas atau digeser ke kanan atau kiri Pak? Ya, ada kan di bawahnya itu ada segi 4 yang tulisan di atas stop sharing dan sebagainya. Iya, ada di bawahnya menghalangi. Kan, kotak segi 4 warna kuning itu Pak mungkin tindis dengan mouse digeser ke kanan, geser ke kiri. Ada kotak kecil di tengah itu, di tengahnya. Kita tinggal paste di sini. Jadi Bapak Ibu maksudnya ini Bapak Ibu harus siapkan sebenarnya materinya. Misalkan ada materi di Word atau di mana saja, kita tinggal copy masuk Bapak Ibu. Jadi ceritanya ini kita mengubah saja template-template yang ada di dalam. Misalkan ini adalah herbivora. Saya copy lagi dari template ini, atau bisa kita ketik juga di sini. Apa itu herbivora? Adalah hewan pemakan tumbuhan. Kemudian di ini adalah omnivora. Nah, anggaplah Bapak Ibu ini kita ganti juga apa itu omnivora. Kita copy dari luar, bisa juga kita ketik di sini. Kalau misalkan ada materinya, kita tinggal copy Bapak Ibu. Kita tinggal copy dari materi yang sudah ada. Ini ada materi-materinya, tinggal kita copy saja. Nah, ini sudah berubah nih, kita bisa atur sendiri jarak dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu kita ke halaman berikutnya. Ini adalah halaman berikutnya. Ini bisa kita ganti semua. Jadi ikon-ikon di sini, bahkan ini foto ini kita bisa ganti. Misalkan apa ya Opa biasa ini? Ada foto yang besar, kemudian kecil-kecil. Ini bisa kita ganti juga dengan foto kita, foto siswa dan sebagainya. Misalkan saya mau ganti, masukkan foto saya. Atau foto apa ya? Foto ini saja yang ada. Iya, foto guru di situ saya lihat. Iya, foto guru ya. Tapi saya tidak punya foto. Jadi Bapak Ibu, maksudnya ini adalah kita mengganti semua komponen-komponen yang ada di dalamnya, yang ada di dalam di website ini. Jadi caranya memasukkan foto Bapak Ibu, kita tinggal geser. Kalau misalkan kita mau perbesar, kita tinggal klik tambah, membesarkan bagian mana yang akan kita ambil.
Misalkan saya mau ambil bagian ini, ini. Kebetulan setiapnya, oh jadi foto saya mau ambil. Nah, anggap ini. Kita play. Nah, kemudian foto kedua. Jadi bisa bagus barangkali kalau siswa juga atau ke kelas dan sebagainya. Ini apa ya? Iya. Ini kita bisa ganti semua foto-foto. Ini bergerak Bapak Ibu, bergerak ke kanan dan ke kiri fotonya. Oh, teacher. Apa ya biasa cocoknya ini apa? Semua guru ya. Iya. Misalkan kemudian kedua, misalkan fotonya Euni tadi lah. Atau dewan guru misalnya. Dewan guru. Misal ini bagusnya untuk website sekolah ya. Iya. Aku Tuturi Handayani itu bagus tuh. Tuturi Handayani. Yang asal isi. karena begini maksudnya dia ini ya. Saya mau cari foto satu lagi, misalkan fotonya ini. Jadi kita bisa crop Bapak Ibu, tidak usah crop di luar, kita crop di dalam saja. Kita pilih bagian mana yang kita mau ambil. Play. Nah, itu aja ya. Iya, bagus. Ini kita bisa ganti nama-namanya juga. Ini kan Diana Rose, ini Umi Tira Lestari namanya. Akuntansi ya. Akuntansi bahasa Inggris apa itu Pak? Bagaimana tulisannya akuntansi kalau bahasa Inggris? Accounting. Accounting tulisannya. Gini ya? Ya, benar. Jadi ini berubah lagi. Jadi setiap ini berubah. Di sini kan namanya Christian Stone. Kita ganti lagi fotonya, baru kita ganti tulisan namanya. Menarik ya, Kak? Jadi dia ceritanya apa ya? Dia bergerak sendiri. Kalau kita sudah ganti, dia bergerak. Kalau misalkan mau dihapus, silakan dihapus. Ini akan dihapus. Misalkan tidak jumlah gurunya 40. Kebetulan ini banyak, kita hapus saja kita ini. Ini sudah hapus. Demikian untuknya. Kemudian kita bisa mengisi ke halaman-halaman berikutnya. Jadi kita ganti sendiri. Sebentar kita belajar masuk ke sekarang kita akan membuat link antar halaman. Caranya adalah Bapak Ibu di kolom atas ini ada home, about, teacher, post, kontak dan sebagainya. Misalkan di home ini kita mau ganti namanya, kita klik ini ada tanda. Pada saat kita tempatkan kursor di sini, ada tanda link ini, kita klik. Nah, kita bisa ganti home itu dengan apa ya? Halaman depan ya, bahasa Indonesia. Halaman depan. Boleh juga beranda. Oh, beranda ya, beranda. Mari. Kalau bisa pakai bahasa daerah juga bisa, ini terserah kita. Iya. Kemudian di sini Bapak Ibu, saya jelaskan dulu, ada di sini ada external link, kemudian ini keluar dari link dari Render Course, misalkan kita mau hubungkan dengan daftar hadir atau tugas kuis dan sebagainya atau video pembelajaran bisa. Ini menggunakan external link. Kemudian to fact itu adalah antar halaman, kemudian ini adalah di halaman itu ada two section. Di halaman itu ada sectionnya lagi, misalkan di satu halaman materi itu ada sub materinya, kita pilih itu section. Jadi kita memilih to fact saja, kan antar halaman. To fact-nya kemana? Yaitu ke home yang ini, yang halaman 1. Kita save Bapak Ibu. Jadi pada saat kita klik beranda ini, maka dia ke halaman awal ini. Kemudian di about ini, berarti halaman 2. About tadi itu tentang apa ya, klasifikasi.
Kita pilih to section. Kita memilih sini yang ini, yang klasifikasi hewan berdasarkan makanannya ini ada. Oke. Kita save. Ini. Kemudian ini teacher gurunya yang tadi ya Pak. Jadi kita pilih linknya. Kita pilih guru saja, jangan teacher. Jadi pas kita klik guru, guru akan tampil semua foto-foto guru. Kita pilih to section, kemudian kita pilih tim. Nah ini, or teacher. Kita save. Misalkan saya mau menambahkan sebuah link baru Bapak Ibu, misalkan saya di pembelajaran, saya memasukkan sebuah video pembelajaran yang saya sudah buat di YouTube. Bapak Ibu tinggal menambah add link, ini ada add menambah. Kita klik add link Bapak Ibu. Di more ini, kita klik new link ini ada new link. Kemudian kita pilih ini. Nah, muncul. Misalkan ini agak lambat jaringannya. Maaf Pak Ulu, lagi lambat jaringan. Ini ada tandanya browser Anda terlalu slow, lambat. Jaringan saya agak down ini. Nah, saya kasih keluar saja. Kita ulang lagi. Kita more, new link ini. Keluar, sorry. Dia keluar, kita ini. Ini tandanya Bapak Ibu ini. Kita misalkan masukkan apa ya, video pembelajaran yang berhubungan dengan materi kita. Kita ke eksternal Bapak Ibu, karena videonya di luar, kita ke eksternal. Kemudian kita cari, misalkan kita buka YouTube kita. Kita buka YouTube, kita cari video tentang yang telah kita buat di YouTube yang kita upload. Misalkan saya pilih salah satunya. Jaringan saya agak lambat nih. Apa tunggu aja. Iya Pak Bos, jaringan ini agak ini. Iya. Lambat. Ya memang harus sabar itu. Iya Bapak Ibu, namanya juga ini kita dalam keadaan online, tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, proyek ini tersimpan secara otomatis di Render Forest. Karena Render Forest ini memberikan kita sebuah kapasitas penyimpanan 300 MB. Jadi seperti ibaratnya Google Drive. Jadi tiba-tiba misalkan ada mati lampu betulan atau apa, proyeknya tetap tersimpan. Oke Bapak Ibu, ini ada videonya. Saya copy linknya ya. Saya tinggal copy link, ini ada linknya. Ini adalah video pembelajaran yang telah saya buat di saya copy saja. Saya kembali ke Render Forest. Nah, ini adalah link dari YouTube saya tentang video pembelajaran ini. Tinggal saya save. Oke. Jadi mode ini adalah, karena kan linknya banyak, jadi dia berderet ke bawah Bapak Ibu.
Oh, lagi down ininya, internetnya. Suara saya jelas ya? Atau ikut terputus-putus? Jelas Pak Muklis. Cuma jaringannya saya Oppa ini lagi loading. Tapi Pak Muklis pakai kabelan atau wifi? Wifi. Garis lingkarannya itu lengkap 3 full semua. Full garis lengkungan garisnya itu. Iya full. Oh, full berarti stabil Pak. Oh iya. Stabil. Tapi loading. Ini lagi loading Bapak Ibu. Memang di website ya Puspo agak lama ya. Karena teman-teman yang mengerjakan tugas di sini bukan ini sebenarnya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini tersimpan secara otomatis Bapak Ibu di drive, di penyimpanan. Jadi kelebihan dari Render Forest bahwa segala sesuatu proyek yang kita kerjakan di sini tersimpan secara otomatis di sini. Kita tengok lagi yang tadi. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu video pembelajaran. Jadi pas saya klik video pembelajaran, maka dia akan menuju video pembelajaran. Tambah lagi Bapak Ibu, tambah lagi linknya. Add link lagi. Saya mau tambahkan Bapak Ibu, ini ada new link. Kita tinggal klik yang sebelah ini linknya. Saya mau tambahkan misalkan absensi siswa. Absensi. Jadi di website ini sudah lengkap absensi, tugas dan sebagainya. Absensi siswa. Kita eksternal karena absensinya ada di, misalkan kita mau buat absensinya di anunya. Kita buat di Google Form. Tinggal kita copy yang ada di Google Form. Oh, ini tugas. Absensi. Nah, ini ada presensi Bapak Ibu. Ini saya sudah buat presensi. Pada saat anak-anak aktif membuka web aja, video, dia belum. Caranya kok jaringan saya lambat ya? Pak Muklis ada 3 YouTube sementara 2 YouTube sementara jalan itu di bar itu di atas saya lihat. Oh ini yang kasih lambat ya? Itu. Cuma tadi kalau tidak dipakai menghalangi ya Pak. Dimatikan. Ini menghalangi yang di tulisan ini yang sharing apa ini Bu? Ada di kotak segi 4 di bawahnya itu di Pak Musuh Tindis baru sorong kiri kanan. Oh ini ya? Iya. Disorong ke kiri ke kanan kalau dia menutup. Iya. Nggak bisa. Oh iya ada. Bisa, ya. Oh iya. Iya, gitu. Ini yang kasih lambat ini videonya YouTube-nya. Lambat karena video lagi jalan ada 2 itu. Oh banyak sekali YouTube yang terbuka ini. Ada 3 tadi saya lihat YouTube yang jalan. Iya, pantas lambat. Mungkin karena tertutup dengan dari tampilan Webex, barnya Webex tadi. Iya berulang-ulang betul-betul. Saya kembali ke sini Bapak Ibu di presensi. Tinggal kita ambil linknya dengan cara klik kirim. Ya, kemudian kita klik link, kita perpendek, kemudian kita salin. Nah, sekarang kita masukkan ke kita paste di sini. Oke, kita set. Nah, sudah ada link absen di sini di mode. Sudah ada video absensi. Saya tambahkan 1 quiz. Saya tambah lagi add new link. Kemudian ini ada new link Bapak Ibu, tinggal kita ganti. Jadi caranya jangan klik link, tapi kita geser ke kanan sambil muncul tanda link ini, kita klik linknya. Kita ganti ditambah lagi 1 yang terakhir adalah quiz. Nah, quiz, kemudian eksternal, sama tadi Bapak Ibu kita tinggal tugas ya, bukan quiz. Saya kecilkan dulu, terlalu besar ini.
Kita tinggal kita salin ini, tapi jangan lupa sebelum dibagikan kita buka dulu nya aksesnya yang tadi. Saya tadi belum buka juga ini. Kemudian kita paste di sini tugasnya, kita save. Oke. Anggaplah Bapak Ibu ini sudah terisi semua, kita sudah ganti semua ke bawah. Sekarang kita akan bisa Bapak Ibu variasi, ganti teks, ganti warna yang misalkan Ibu mau ganti warna ini di warna yang ini ganti. Kemudian kita sudah ya, yakin tidak usah pilih, saya loading. Publish itu oke. Di sini ada Bapak Ibu pilihan, ada menggunakan premium website, misalkan ini sudah menggunakan apa ya istilahnya, halaman misalkan opa.com. Nah ini kita ini berbayar Bapak Ibu $5,99, sekitar berapa itu ya? Kemudian atau lain, tapi kita memilih yang forever free, ini selamanya gratis. Jadi di sini Bapak Ibu tetapi kendalanya pada saat free ini kita masih menggunakan domain dari Render Forest, kita numpang di Render Forest. Kemudian kalau video kita masih menggunakan branding atau watermark Render Forest, dan Render Forest masih membatasi kita adalah kapasitas 300 MB. Tapi 300 MB ini sebenarnya besar karena bisa saja Bapak Ibu setelah membuat sebuah proyek kita save, kita hapus saja karena sudah tersimpan. Kita pilih yang gratis, forever free, kita klik publish. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita sudah banyak proyek kita lakukan, maka semua proyek akan muncul. Jadi proyek-proyek yang telah saya buat di website ini akan tersimpan secara otomatis di Render Forest. Ini seperti ini kan belum jadi sebenarnya, baru tahap membuat, tapi tiba-tiba ada permasalahan, tetap tersimpan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu membuat sebuah proyek dan tidak sempat diselesaikan, tidak akan terhapus. Dia akan tersimpan secara otomatis, Bapak Ibu bisa akses kembali kalau ada waktu, mau diedit dan sebagainya. Ini lagi proses. Ini sudah jadi Bapak Ibu websitenya, ini ada websitenya. Caranya membagikan ke siswa Bapak Ibu, tinggal ini ada linknya, ini ada link, ini yang kelihatan ya ini. Saya perbesar dulu. Terlihat Pak Muklis, terlihat ya. Oke. Ya. Ini Bapak Ibu, inilah yang dibagikan ke siswa, kita copy ke WA, kita copy ke mana saja. Dan teman-teman siswa itu tidak perlu punya akun di Render Forest, tinggal klik saja itu. Kita coba kita copy, kita klik kanan, kita copy. Kita copy link. Kita sekarang coba di tempat lain Bapak Ibu, kita tes link ini berfungsi atau tidak. Kita tinggal paste di sini. Nah, tinggal kita klik, kita tes ini linknya. Anggaplah kita sudah bagian ke siswa. Jadi siswa tidak perlu membuka Render Forest, tinggal klik link itu saja, maka dia akan masuk di website kita. Kita tunggu Bapak Ibu karena ini jaringan down lagi. Lagi proses. Nah, inilah tampilan dari website kita Bapak Ibu. Ini sudah jadi Bapak Ibu.
Jadi misal kita tes link-linknya sekarang, linknya, misalkan saya klik klasifikasi hewan, nah, maka kelihatan klasifikasi hewan. Misalkan saya mau klik guru, nah, kelihatan gurunya semua. Misalkan kita mau lihat yang link dari luar ya, misalkan saya mau lihat aplikasi ya. Iya itu. Kenapa? Kenapa itu ya? Di otak kelihatan. Naiknya tete. Ini Kamu hitam semua. akhirnya bagaimana? Share-nya hitam, Pak. Masih hitam Pak Muklis. Coba stop sharing dulu terus diulang lagi deh, dibuka lagi. Teh ada bunyi gerobak di mana itu teh bunyi gerobak? Nggak ada yang jualan apa-apa di sini. Oh, sudah berhenti. Aku Ini nggak jualan. gimana? Saya matikan dulu atau gimana? Nggak kelihatan ya? Belum kelihatan Pak Muklis ya. Oh, saya stop dulu, saya stop. Oh, saya video saya ini berarti ya. Saya matikan video dulu. Mungkin ini yang menyebabkan berat. Bukannya udah kelas berat. Saya matikan video dulu. Bagaimana? Masih. Nah, udah sekarang baru kelihatan. Oh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil dari web yang telah kita buat dengan model yang sederhana. Mungkin Bapak Ibu bisa explore sendiri. Ini tulisan-tulisan ini bisa kita ganti pada saat kita mengedit tadi. Jadi kita tes linknya sekarang. Misalkan saya klik klasifikasi hewan, nah, maka dia akan menuju ke link ini. Kita klik beranda. Oh, salah link tadi, lihat ke sana. Oh ya, kita masuk, kita beranda. Kemudian kita guru dulu. Saya mau lihat video pembelajaran, kita siswa tinggal klik video pembelajaran, maka kita akan diarahkan menuju YouTube. Yeah. Tapi ini kan ya, karena agak berat kalau YouTube-nya. Misalkan saya mau, siswa mau kerjakan kuis, tinggal klik kuis. Atau tugas. Jadi ini Bapak Ibu sudah ada link yang tersedia. Siswa mau absen ya tinggal klik absen. Ini. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ini adalah cara membuat website dengan render forest. Jadi kelebihan dari render forest adalah lebih mudah dari membuat seperti di Blogspot atau di Google Site. Google Site kan ini agak ini. Tapi di render forest Bapak Ibu tinggal mengubah ikon-ikonnya, mengubah foto, mengubah tulisan, kemudian membuat link, kemudian setelah itu dipublish, maka akan jadilah website kita. Jadi website ini inilah ya, website yang ini yang kode ini yang akan dibagikan kepada siswa. Jadi di website itu selain ada
materi, bisa kita link ke video, bisa kita link ke absensi, bisa link ke mana saja Bapak Ibu. Demikian Pak. Nanti mungkin ada pertanyaan dulu karena ini. Pak? Iya baik. Terima kasih Pak Muklis atas pemaparannya yang sangat menarik dan mendetail tadi. Saya sangat tertarik dengan tulisan warna-warni yang lembut, yang apa namanya, boleh dikatakan pemilihan template tadi oleh Pak Muklis cukup romantis. Keseimbangan warna hurufnya dengan warna-warnanya sangat lembut sehingga enak dipandang mata. Yang mana yang lembut? Yang ini Pak? Yang ini warna ini ya? Iya, maksudnya yang tulisannya kayak itu Our Teacher itu juga. Our Teacher bagus sekali tuh. Warnanya ini warna. Iya. Ya. Jadi teman-teman istilahnya Pak ini bisa memilih template sendiri kan, banyak sekali banyak sekali. Bisa waktu tugas itu banyak yang jualan pakai website ini, dia buat jualannya lewat website. Ada kontaknya, ada contoh-contoh dengan harga-harganya, bisa. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Sekarang pukul 8:57 waktu di sebagian tengah. Jadi ada cukup panjang waktu kita untuk sesi tanya jawab dan diskusi bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri pada Pak Muklis, silakan mengklik icon tangan di sudut kiri bawah. Ada kata raise hand di sudut kiri, sudut kanan bawah ada kata raise hand, diklik itu sehingga seperti sekarang Pak Saifuddin tangannya sudah terangkat. Ini berarti tanda mau bertanya secara langsung. Kemudian cara yang kedua adalah bertanya dengan menuliskan pertanyaan atau saran di kolom chat dengan cara Bapak Ibu menuliskan ditujukan kepada everyone atau setiap orang. Ada dalam bahasa Inggris to.2 everyone atau ke.2 setiap orang. Itu sehingga semua yang ada dalam room ini baik panelis maupun attendees bisa membacanya. Jangan dituliskan ke kolom ke private. Kalau Bapak Ibu tuliskan ke privately, itu nanti akan dibaca oleh orang yang dituju. Satu orang saja private, jangan, tapi secara everyone. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari peserta yang raise hand atau raising hand. Saya lihat sudah ada Pak Saifuddin. Monggo Teteh. Sudah saya buka dari tadi Pak. Oke, silakan Pak Saifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya baru lihat juga Pak, apa namanya, aplikasi Render Progress ini ya. Tapi kebetulan tempat saya masih jaringannya mentok nih. Lagi buka sudah berhenti gitu ya. Jadi aplikasi ini apa bisa kayak gitu? Ya, Pak. Suaranya kecil ya Pak Saifuddin ya? Nah, diperbesar sedikit Pak Udin, Pak Saifuddin suaranya. Diulangi Pak. Halo. Halo Pak, bisa didengar Pak ya? Oke, coba. Iya. Nah, gini loh maksudnya Pak. Yang Render Progress ini, ya Pak. Mungkin jaringan di tempat saya kurang bagus Pak ya. Sudah saya dengar Pak, silakan lanjut. Iya benar. Jadi yang mau ditanyakan di sini, apakah aplikasi ini bisa kayak Google Form gitu. Jadi kan kita bisa buat daftar hadir atau bisa apa namanya, adalah interaksi antara peserta didik dengan kita gitu. Bisa nggak maksudnya Pak? Oke. Bisa didengarkan Pak Muklis? Iya bisa. Oke. Terus yang kedua, atau memang aplikasi ini butuh apa namanya, jaringan yang kuat gitu? Oh iya. Ya sudah itu Pak. Gitu. Oke. Silakan. Itu aja dulu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, kebetulan pada saat ini kita hanya membahas satu ya, membahas tentang website. Jadi sebenarnya ada lagi di aplikasi itu ada pembuatan animasi dan sebagainya, ini lebih interaktif sebenarnya.
Tapi kebetulan kita hanya membahas website. Website ini Bapak Ibu, apa istilahnya ya? Website itu semacam apa istilahnya apa itu? Semacam ruang di mana kita bisa berbagi. Iya. Ruang itu punya apa ya? Punya bisa ada materi dalamnya dan bisa kita buat link antar halaman dan bisa buat link antar ke eksternal keluar. Jadi misalkan bisa muat video juga kan Pak? Ya, bisa. Iya. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah punya kan Bapak Ibu kan sudah punya bahan-bahan, Bapak Ibu sudah buat di Google Form, Bapak misalkan buat di Quizzes, Bapak tinggal diambil linknya, tinggal kita buatkan. Jadi website ini menyatukan Bapak Ibu. Kita buat sebuah, ini kan baru satu halaman, bisa Bapak Ibu buat berbanyak halaman. Misalkan halaman 1 materi tentang ini, halaman 2 materi tentang ini. Ini kan linknya Bapak Ibu masukkan di Google Classroom ya. Tapi ini maksud saya di website. Jadi di website semua ada Bapak Ibu, ada kuisnya, ada videonya dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua apa ya tadi? Apa tadi pertanyaan kedua? Interaktif. Apakah bisa interaktif antar guru dan siswa dalam website apa ini? Ya. Jadi Bapak Ibu misalkan punya Zoom atau itu kan linknya bisa diselipkan di website itu. Jam sekian Zoom-nya dibuka, kita buat linknya, link apa namanya, link Meet-nya, Google Meet dan sebagainya. Jadi website fungsinya bisa istilahnya apa ya? Menggabungkan dari berbagai unsur YouTube. Misalkan Bapak Ibu punya YouTube pembelajaran, kita masukkan di situ. Jadi terintegrasi Bapak Ibu, tidak terpisah-pisah. Selama ini kan kalau misalkan kita mengirimkan video pembelajaran di YouTube, YouTube-nya dulu kita kirim. Kemudian pada saat kita mau menampilkan absen, Google Form-nya kita kirim. Jadi konsepnya ini Bapak Ibu, website-nya ini ada semua di dalamnya. Satu kesatuan yang terintegrasi. Jadi ada materi dalamnya, kemudian ada absensi dan sebagainya. Begitu Pak? Atau ada yang belum ini ya pertanyaan belum? Bagaimana Pak Saifuddin? Udah? Oke, Pak Saifuddin sudah turun tangannya. Kita lanjut ke penanya langsung kedua. Ini Mas Wid ya. Mas Wid. Silakan Mas Wid. Iya, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Mas Wid dari Kutai Kartanegara Pak, Tenggarong, Kalimantan Timur. Iya Pak. Oke, kebetulan mengikutinya tidak dari awal nih tadi ini Pak. Oh, sudah mau akhir-akhir nggih. Aplikasi ini versinya gratisan atau berbayar, Pak? Di situ Pak ada pilihan. Maksudnya bedanya berbayar dengan tidak berbayar di sini. Kalau yang berbayar, link halamannya itu yang akan dibagikan siswa. Kita bisa pilih sendiri. Misalkan nama Bapak, misalkan atau nama adrian.com itu yang berbayar. Kalau yang ini Bapak Ibu kita menunggu render forest itu saja bedanya. Ada render forest.com. Oh iya. Tanpa batasan waktu ya Pak? Kenapa? Ada batasan waktunya tapi Pak ya yang free? Enggak ada. Ini kan forever selamanya. Forever. Oh iya. Selamanya forever. Kemudian bisa dibuat per kelas-kelas kayak gitu Pak, seperti di Classroom ataukah semacam web gitu Pak dia ini Pak? Pokoknya bisa kan ini bisa kan site ini satu akun bisa banyak webnya, misalkan website untuk 7A, 7B dan sebagainya. Bisa buat banyak website. Dan bisa juga Bapak buat website untuk gabungan semuanya. Tergantung Iya. Jadi berkreatif. Mau tambah halaman, nambah halaman aja. Oh, siap Pak. Baru kenal soalnya ini Pak. Dicoba dulu. Terima kasih Pak penjelasannya. Iya. Oke, baik. Pak Mas Wid ya. Silakan diturunkan tangannya bagi yang sudah dijawab pertanyaannya ya. Monggo. Kita lanjut ke pertanyaan langsung kedua. Bapak atau Ibu ya, saya minta maaf. M. Ngali ketiga, Pak. Ini ketiga. Oh, ketiga ya. Pertanyaan dari mohon maaf ya Pak M. Ngali atau Ibu ini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bapak. Ini apa nih? Dari SMP 1 Kesapen, Jombang, Pak. Jombang. Oh iya. Iya. Nah, kebetulan ini untuk website ini kita baru mengenal mengenai Wonder Forest, Pak. Hampir sama. Nah, selama ini kita buat itu ya Classroom, kemudian QCC, itu kan terpisah. Kemudian kita bisa jadikan dengan Google Sheet itu. Nah, untuk Wonder Forest ini kita baru mengenal. Apakah nanti untuk settingan waktunya, misalkan kita memberikan tugas tanggal 20 misalkan, kita setting hari ini, apakah bisa tidak? Itu saja Pak. Iya itu terima kasih. Oh iya. Oh, pas saya jawab ya. Ya, silakan langsung. Ini kan maksudnya di website apa ya istilahnya? Bisa kan dia bisa link dengan aplikasi lainnya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya apa namanya di Google Form kan bisa kita setting atau di Google Classroom. Linknya ini Terintegrasi. Hah? Terintegrasi. Iya, terintegrasi. Jadi, ini aplikasinya website Bapak Ibu, bukan aplikasi ini. Jadi dia bisa mengintegrasikan berbagai aplikasi yang Bapak Ibu telah pelajari. Kita masukkan dalam suatu sistem istilahnya. Selama ini kan sistemnya di Classroom ya. Tapi mungkin kita pakai karena mungkin siswa kan lebih cenderung suka dengan ini. Kalau di Classroom kan gambarnya agak monoton ya, Pak. Kalau di website ini kan bisa berwarna-warni, kayak tahu pakai nuansanya romantis dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu alternatif. Bukan menggantikan Bapak Ibu, ini alternatif, salah satu pilihan supaya siswa ini tidak bosan. Kan ceritanya kita lama sekali nih belajarnya daringnya, jadi kita punya beberapa opsi supaya siswa tidak mengatakan, kok Pak Guru itu saja. Jadi kita punya alternatif lain, kita punya, apalagi websitenya kan kita bisa ubah-ubah Pak. Kita bisa edit, kita ubah tampilannya, yang tadinya gambarnya warna biru, besok berwarna merah, kemudian besoknya berwarna ungu. Ini kelebihan dari Render Forest. Jadi yang tadi waktu sudah dipublish itu masih bisa kita edit, kita bisa ganti warnanya. Demikian Pak. Iya. Satu lagi Pak. Ya. Iya. Satu lagi untuk seperti dengan QCC misalkan kan kita bisa mengedit waktu settingannya. Kita membuat sekarang, misalkan kemudian kita date-nya nanti anak-anak bisa membuka itu tanggal 20 misalkan, itu kan bisa. Nah, ini nanti bisa terintegrasi dengan QCC atau tidak? Ya, link dari kuis itu apa yang dimasukkan di website itu. Jadi di settingnya bukan di website, tapi settingnya di aplikasi kuisisnya. Iya, paham. Jadi itu bisa ya, di kuis itu bisa link semuanya Pak ya? Bisa, linknya dimasukkan. Iya, terima kasih. Apa saja yang aplikasi lain bisa kita linkkan di sini. Nah, sebenarnya kan, tapi untuk name-nya kan tetap Render Forest ya Pak, nanti kita bagikan. Render Forest yang kita bagikan sudah ada dalam semua. Jadi maksudnya ini begini Pak, satu aplikasi terintegrasi. Jadi sudah di website sendiri kan kita bisa copy materi, kemudian bisa link ke YouTube, bisa link ke Google Form absennya, kuisnya kita ke Quizzes, kemudian kita buat satu link lagi untuk Meet-nya. Misalkan kita kalau anak siswa itu klik dia masuk di Zoom, itu satu kesatuan istilahnya. Ya, oke, terima kasih Pak. Iya. Saya boleh nanya enggak Pak Muklis? Boleh Bu. Tangan saya sudah berdiri. Pak, saya mau nanya nih Bu. Saya Bu Vicky Pak Muklis. Oh ya. Untuk Render Forest ini kan mungkin seperti Canva ya. Kalau untuk mengembalikan mungkin saat kita publish, untuk kita edit atau mengembalikan yang misalnya ada salah atau kita nambahin itu kembali ke project yang awal atau bagaimana?
Oh ya, nanti saya share screen dulu ya supaya lebih kelihatan. Iya. Tunggu saya. Sama nambahin aja Pak ya sambil nunggu share screen. Mungkin yang Oh. dimaksud sama peserta itu ini website itu menyerupai blog. Jadi Oh, ya. bukan Iya, kan, menyerupai. Nah, Iya. jadi jangan diartikan seperti Aplikasi. yang sekarang operasional seperti Google Form atau apa kan gitu. Jadi ini satu site seperti blog. Jadi yang Iya. memfokuskan satu platform. Iya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya andalan utama dari Render Forest sebenarnya bukan website, tapi andalannya itu ada di animasi. Dan sebenarnya di situ dia punya ini awalnya website ini hanya tambahan. Sebenarnya di Render Forest aplikasi utamanya adalah membuat video animasi. Cuma agak lama ya. Kita bahas dulu Bapak Ibu tadi pertanyaannya. Saya share dulu ya. Iya. Soalnya saya barusan ketemu ini. Iya Teh. Yuk. Nanyanya yang banyak Bun. Ya, capek nanti Pak Muklis nanti. Oke Bapak Ibu, misalkan dari baru ya supaya ini lebih kelihatan. Misalkan saya tadi kita masuk ke Render Forest dulu, rencananya kita mau edit. Kita anggap dari awal. Nah, oke Bapak Ibu, pada saat kita sudah masuk di akun kita, ini kan terbaca nama kita tinggal klik ini Bapak Ibu, kita tinggal klik nama kita. Nah, semua proyek kita, misalkan Bapak Ibu sudah pernah membuat maka kita video, pernah membuat logo, my website. Oke, misalkan saya mau di my video misalkan. Jadi video-video yang sudah saya buat di Render Forest tersimpan di sini Bapak Ibu. Tinggal semua video ini tinggal Bapak Ibu tinggal edit. Jadi tidak ada tinggal edit. Oh, tapi bukan video ya, semua website ya. Website Pak. Sama saja kita website. Jadi website yang Bapak Ibu pernah buat akan tersimpan di sini. Ini yang kita buat. Ini semua ada di sini. Bahkan website yang tidak jadi, misalkan baru awalnya saya buat tiba-tiba belum selesai, ini masih tersimpan secara otomatis ya, Google Drive, slide atau mengetik di Google Dokumen, dia secara otomatis terekam sama dengan ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu lagi kerjakan proyek tiba-tiba sinyalnya lemah, tinggalkan saja karena tersimpan secara otomatis. Jadi caranya Bapak Ibu tinggal kita edit. Ini ada pilihan edit, kita klik edit. Kita bisa edit, kita bisa ganti. Saya misalkan, ini saya ganti gambarnya. Saya tinggal klik gambar. Kita bisa edit, saya bisa ganti gambarnya. Jadi setiap perubahan tersimpan rapi seperti di Canva ya Pak ya? Iya, dia tersimpan otomatis. Kan biasanya kan nggak tersimpan kalau sudah selesai proyeknya. Betul. Biasanya kan gitu. Tapi ini Bapak Ibu biar tidak selesai proyek, belum di-review, itu tersimpan seperti ini. Nah, maksudnya itu baik itu berarti kita bisa ngedit setelah publish bisa ya Pak ya? Bisa, betul bisa. Oke, terima kasih Pak Muklis. Ya. Intinya jangan takut hilang, Ya. jangan takut tidak tersimpan, gitu ya. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu gambarnya. Silakan Opa. Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Iya, Ibu Piki tadi tidak kelihatan resenya, hanya kelihatan tanda cek di belakang nama berwarna hijau. Terima kasih. Kita lanjut ke penanya keempat, Pak Ahmad
Hasanuddin ya. Silakan. Aman. Ntar dulu dinyalain belum? Udah. Halo Pak Ahmad. Belum nyala teh. Halo Pak Ahmad. Mikrofonnya belum nyala teh ya. Tadi udah aku nyalain loh Pak. Ini mati lagi. Udah. Iya, bukan sama aku Pak. Oke, kita lanjut ke penanya berikut kalau begitu. Bapak Putu Tirta. Silakan. Pak Putu. Ya halo. Tuh. Udah aku nyalain tuh. Halo. 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 Tuh. Halo Bandung. Tuh, apa enggak ada? Ya, oke. Lanjut ke Pak Danang Rianto. Pak Danang. Pak Danang Rianto. Silakan. Cek. Ya, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan. Saya dari Jepara, Jawa Tengah ini. Oh iya. Empat tadi. Gini Bapak, saya ingin bertanya untuk Ronde Forest ini kan akun berbayar dan tidak. Nah kalau yang tidak berbayar itu apakah ada watermarknya dan bisa dihilangkan? Sementara itu Bapak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Mobius. Untuk website kan dia tidak watermark, cuma di alamat webnya Pak yang ini, yang kita kasih render forest. Kecuali pada saat kita kerjakan project video. Pak Puspo bicara dong, mana Pak Puspo? Pak Puspo yang punya pengalaman. Pak Puspo. Oh? Itu Pak Puspo. Pak Puspo. Jadi begitu Mas. Bapak Ibu, untuk yang bedanya berbayar dengan tidak berbayar, kelebihan dari render forest ini Bapak Ibu, konten-konten dalamnya bisa digunakan semua. Jadi semua apa saja template yang ada di dalamnya bisa digunakan, tidak seperti aplikasi lainnya. Kalau aplikasi lain kan ceritanya Bapak Ibu, ada beberapa template kadang-kadang di Canva atau di mana itu ada yang tidak bisa digunakan karena dia berbayar. Kalau ini bisa digunakan semua. Template apapun yang ada di render forest bisa digunakan semua. Nanti pada saat alamat linknya atau misalkan videonya nanti alamatnya. Kelebihan dari render forest berikutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa ini adalah kalau saya anggap ini aplikasi yang agak komplit. Kenapa komplit? Karena menggabungkan beberapa aplikasi. Kan Bapak Ibu misalkan mau buat animasi ada di sini. Kemudian membuat misalkan apa ya gambar-gambar atau presentasi yang bergerak ada di sini, membuat logo ada di sini, membuat desain baju, desain apa saja ada di sini, membuat website ada di sini. Bahkan ada satu fitur lagi yang akan dirilis di akhir Desember, di awal Desember, Bapak Ibu, itu namanya membuat membuat flyer, membuat brosur, membuat apa saja bisa jadi dibuat di sini. Jadi saya rasa render forest ini agak komplit kalau saya rasa. Begitu Pak, jadi watermarknya tidak bisa kalau di website kan tidak pakai watermark, cuma alamatnya dia kita menumpang di render forest. Tapi kan itu nggak ada masalah, karena kan kita bagikan kepada siswa. Bentar Pak, kalau gitu siswa nanti ketika kita sudah membuat render forest ini tinggal kita berikan linknya ke siswa ya, dan siswa tidak mendownload apapun. Iya, nggak usah masuk render forest, dia klik saja sudah masuk. Oh gitu Pak. Dia kenapa nggak dibuat workshop Pak? Ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang. Sekedar tambahan buat Pak Danang dan Bapak Ibu. Canva tanpa S ya, karena kalau Canvas dengan S itu berarti e-learning LMS. Kalau Canva tanpa S itu berarti semacam pembuat flyer dan pembuat ya ada juga semacam untuk pelajaran, ada Canva for Education. Di Canva itu memang banyak premium yang berbayar, tapi ada trik untuk kita bisa mengambil tanpa berbayar. Tapi iya. Tidak perlu ketika saya kira tidak pantas saya jelaskan di sini karena
Nah, dari materinya. Tapi ada trik di Canva itu, Bapak Ibu sekalian, untuk kita mengambil semua icon-icon apa karakter atau gambar premium di situ tanpa kita keluarkan $1 pun. Terima kasih. Kita lanjut ke kolom chat dulu ya, barangkali TUI dan Di chat banyak banget. ya di chat dulu. Banyak betul. Oke, kita Ini lihat. kewalahan ini Pak Muklis ini nanti. Masih ada waktu, ini baru jam 9:20 Masih menit belum. Indonesia bagian Kita tengah. malam mingguan ya Opa ya. Iya. Belum habis jam Pak 24. Muklis ini tangguh secara mental dan secara fisik, jadi nah, Alhamdulillah. Sudah teruji loh, Pak. sudah teruji. Pak Muklis lagi diet. Iya. Pak Puspo ini, Pak Puspo sudah di panelis kok nggak bicara. Ya, ini ada pertanyaan Pak Muklis. Iya. Dari Pak siapa ini ya? Saya baca namanya dulu. Dari Pak Sechpem 11. Pak Sechpem. Mohon sorry Pak ya kalau saya salah baca. Sejarah pemerintah 11. Sechpem 11. Izin bertanya Pak Muklis, apakah siswa biasa mengedit data di web? Misalkan mereka salah mengirimkan tugas. Saya kira biasa ini barangkali bisa. Apakah siswa bisa mengedit data di web Random Forest ini? Misalkan mereka salah mengirimkan tugas. Demikian Pak Muklis. Oh iya. Bapak Ibu, ini kan misalkan tugas Bapak Ibu pakai Google Form, jadi settingannya itu bukan di website, tapi kita setting di Google Form dengan cara edit tangkapan, menerima edit tangkapan. Jadi ada di situ. Jadi Bapak Ibu di mana ya? Jadi bukan di ininya Bapak Ibu, bukan di render forest-nya, tapi di sininya. Nah, di sini kita pilihan. Kita setting di sini. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Kita klik ini, edit setelah mengirimkan. Ini, kemudian kita simpan. Jadi misalkan siswanya masih ada kesalahan, bisa diedit. Jadi bukan di websitenya, tapi di aplikasi apa yang kita pakai. Misalkan kita pakai aplikasi Google Form di tugasnya, maka settingannya itu adalah di Google Form. Begitu Pak? Apa? Iya, baik. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan jawaban tadi untuk Pak Sefwan. Baik, kita lanjut pertanyaan berikut. Ini dari siapa namanya? Saya lihat dulu dari Ibu Cici Wulandari. Ibu Cici Wulandari. Izin bertanya, misalkan kita sudah publish linknya ke siswa, kemudian mau buat lagi, takut penuh penyimpanan karena kan terbatas 300 MB. Terus kita hapus project yang di render forest-nya. Apakah linknya masih bisa terbuka, Pak? Kalau dihapus ya tidak bisa dibuka lagi. Karena dia, Bapak Ibu, kalau khusus untuk website ini kecil sekali penyimpanannya. Berapa ini ya? Kecil sekali. Kecuali kalau proyeknya dalam bentuk video itu besar. Tapi kelebihan dari video kan bisa di-download Bapak Ibu. Jadi biar kita hapus proyek dari sini, itu sudah tersimpan di drive kita, di laptop kita. Kalau di project website ini bisa ratusan ini Bapak, karena dia kan ceritanya tidak menyimpan video, hanya sebagai link aja, jadi kapasitasnya kecil. Kalau di website ini tinggal kita tambahkan. Jadi Bapak Ibu kalau mau menambahkan website tinggal pilih plus new. Jadi begitu Bapak Ibu, kecuali video memang agak besar. Kalau video ini, my video ini, saya singgung sedikit, ini my video, ini ada di sini download Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu, ini misalkan, di sini ada pilihan download. Kita tinggal download Bapak Ibu. Ini video, kita bisa edit. Kalau misalkan kita mau ubah,
Ini kita tidak bahas itu ya. Jadi Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu, nggak usah khawatir dengan 300 MB itu. Kalau misalkan Ibu membuat video di situ, kita download, maka akan tersimpan di proyek kita. Kalau website biar berapa, karena kan website itu kapasitasnya kecil sekali. Kapasitasnya kecil. Kalau misalkan materinya mungkin ini terpaksa kita hapus, atau kalau dihapus, diedit bisa juga. Misalkan kita pertemuannya dan sebagainya. Begitu Pak, misalkan kita mau edit nama siswanya, ya linknya diganti. Iya, iya. Oke. Ya. Begitu ya Pak Muklis. Demikian ya Iya, Ibu Cici Wulandari, jawaban dari pemateri kita. Semoga Iya. berkenan. Jadi hapus Bapak Ibu, saya ulang Bapak, kalau Bapak Ibu hapus proyeknya di Rainforest, maka kan terputus. Ya, agak terputus suaranya Pak Muklis ini. Iya. Halo? Ya, udah Ya, kembali nih. ya. Iya, iya. Silakan Pak. Oke, baik. Bu Cici, semoga terjawabkan ya pertanyaannya. Kita lanjut ke bukan penanya dari kolom chat. Pertanyaan berikut dari Ibu siapa ini ya? Yuwanda Budiman, dari Ibu Yuwanda. Minta maaf barangkali ya kalau saya salah, apakah ini Bapak atau Ibu? Bapak ya? Oke, Bapak Yuwanda Budiman. Minta maaf. Izin bertanya, platform ini gratis selamanya atau berbayar? Jadi kalau tadi sudah dijelaskan, langsung saya jawab aja. Platform yang ini forever free. Iya, betul. Selamanya gratis, yang sedang dijelaskan oleh Pak Muklis. Tapi ada juga yang berbayarnya. Nah, barangkali silakan Pak Muklis tampilkan yang berbayarnya, barangkali ada guru-guru yang mau mencoba. Saat Bapak Ibu publis, jadi bedanya berbayar dengan tidak. Ini kan awalnya kan sama semua. Pada saat kita publis, kita klik publis ini. Nah, tampak ya Opa? Iya. Tambah. Nah, mungkin Opa ini bisa artikan ya, ini bahasa Inggris ya. Baik, yang free plan yang paling kiri itu free plan artinya tarif bebas. Yaitu forever free, selamanya bebas. Selamanya gratis maksudnya. Selamanya gratis. Jadi dengan catatan bahwa freerunnerforest.com ini hanya pada subdomainnya. Dan ada menampilkan branding Run the Forest, dengan kata lain masih ada apa namanya marknya ya, ada marknya Run the Forest. Kemudian kapasitasnya storage-nya hanya 300 MB. Sedangkan yang premium website itu mempublish website Anda bukan pada subdomain tapi langsung on custom domain, pada domain yang bisa kita custom, kita bisa sesuaikan. Harganya $5 ya, begitu Pak Muklis. $6 berapa itu Pak? $6, $1 sekarang berapa? 14.000 ya? Dikali 6. 15 ya. 15 ya? 1.900 sekian. Iya. Belum nyampe 15. Iya. Yang berbayar ini kapasitasnya besar, 5 giga. Iya. Besar ya. Per bulan, dibayar per bulan. Ya. Month bill annually. Per bulan tapi dibayarnya per tahun. Iya. Harganya per bulan begini tapi di bill ditagih dalam rekening Anda annually, setara dalam setahun. Iya. Setahun kita pakai baru ditagih, dibayarkan. Kalau menurut saya lebih bagus memanfaatkan yang provider free aja, karena ini kan kita bukan pengusaha kita. Iya betul. Kalau kita kan ini diganti-ganti, websitenya diganti-ganti, videonya diganti-ganti, nggak apa-apa dari Run the Forest kan siswa lihat ini. Iya. Kecuali nggak dibisniskan, mungkin nggak boleh pakai watermark kalau sudah dalam tahap bisnis. Ya. Kecuali kalau sekolah yang di bawah yayasan kalau yayasan Putra Sampurna, di bawah yayasan Putra Sampurna, nah boleh pakai premium sebesar mungkin. Kelebihan dari premium ini, domainnya kita bisa pilih, domain namanya kita bisa pilih. Ya. Ini kelebihan. Kalau sekolah PAUD boleh Pak.
Kalau sekolah swasta nggak boleh. Iya. Iya, barangkali itu untuk pertanyaan dari Bapak Yuanda ya. Bapak Yuanda tadi. Tapi habis ini kayaknya pilih yang berbayar nih Bunda Piki. Kemudian kita lanjut ke Gitu deh. pertanyaan selanjutnya dari siapa ini ya? Izin bertanya dari Ibu. Dari Pak Muhammad Yusuf. Ini pertanyaan sekilas. Apakah ada link YouTube-nya? Maaf karena tadi suara kurang jelas. Ada Pak, itu link YouTube-nya nanti akan dibagikan sudah rekaman ini, sudah selesai webinar. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Ikrimah. Ibu Ikrimah dari Banjarmasin. Izin tanya Pak Muklis, apakah pengerjaan mengisi konten web Run the Forest ini bisa dilakukan secara online? Demikian, Pak. Ya, memang online, Bu. Jadi memang ini dikerjakan secara online karena kan aplikasi online. Tapi Bapak Ibu pada saat misalkan lagi kondisi signalnya jelek, bisa dilanjutkan di tempat yang lain. Jadi bukan ini aplikasi online memang, Pak. Ini betul-betul harus online. Bukan ini. Jadi tidak perlu diinstal, tidak perlu di aplikasi dan sebagainya. Iya. Lanjut ke pertanyaan dari Dewes Mita ya. Sorry. Minta maaf kalau saya salah sebut nama. Dewes Mita, Ibu atau Bapak. Apa hasil jadi setelah kita buat seperti yang dibuat Pak Muklis tadi? Apakah hasil jadinya setelah yang kita buat seperti yang dibuat Pak Muklis tadi? Demikian Pak Muklis. Maksudnya bagaimana ya? Iya, inilah saya belum nggak dapatkan poin 100% apa maksudnya. Apakah hasil jadi? Maksudnya ini kita secara produknya Pak. Produknya ini bagaimana? Produknya dalam bentuk link. Jadi pada saat kita publish, ini kan saya publish Bapak Ibu. Kemudian saya pilih Forever Free. Forever Free itu selamanya gratis. Jarang loh ada jarang ya Bapak ya, yang menuliskan ini berani menuliskan Forever Free. Jarang sekali. Jarang. Baru ini saya baca ada kata forever. Biasanya free aja, free. Iya. Forever. Iya. Kalau forever berarti selamanya. Selamanya, untuk selamanya. Iya. Ini berani nih, termasuk berani Run the Forest karena dia hanya mengatakan free. Publish Bapak Ibu, jadi selalu proyeknya publish itu kita sudah mau dapatkan linknya. Linknya akan kita bagikan ke siswa. Nah ini jadi link inilah produknya. Produk ini sudah jadi, ini sudah ada produk ini, sudah ada produk website pembelajaran. Bahkan bukan untuk pembelajaran saja, bisa kita buat website untuk sekolah ya Pak. Misalkan kita masukkan foto-foto kegiatan sekolah, foto-foto guru, visi dan misi, apalagi tentang kegiatan pramuka, ini bisa ini. Karena saya lihat ini lebih praktis daripada membuat di Blogspot. Kalau Blogspot ini agak kalau saya lihat Pak, agak ini ya, membutuhkan kalian. Kalau ini enggak, ini kita hanya ribet ya. Blog post ada langkah-langkah memang banyak yang harus kita kuasai betul-betul. Iya. Ya, harus berlatih terus setiap hari di Blogspot. Tuh, baru kita memang betul-betul menjadi master menguasai. Iya. Kalau ini kan lebih praktis dan juga lebih menarik. Iya. Lebih praktis, lebih menarik karena sebagian besar materi atau aset yang kita perlukan sebagian besarnya sudah disediakan oleh Run the Forest. Iya betul. Kalau di Blogspot kan sebagian besar asetnya harus kita sendiri yang sediakan. Gitu. Iya. Ini tadi maksudnya Bapak Ibu, ini adalah produknya ini link ini yang akan kita bagikan kepada siswa. Jadi hasil akhir dari website ini adalah dalam bentuk link yang akan dibagikan ke WA group atau ke apa saja. Betul Pak ini? Iya. Mungkin begitu Pak. Oke, baik. Saya cek kembali kalau masih ada pertanyaan di kolom chat ini dari Ibu Gita Priyana. Dari Ibu Gita Priyana,
untuk menyusun atau mengurutkan link di website ini yang sudah dibuat. Terus kalau kita mau merubah urutan link yang muncul gimana ya? Demikian Pak Mukhlis. Oh, kan ceritanya Bapak Ibu, ini kan urutan linknya itu nggak ada masalah, tidak berurut atau tidak. Kan kita lihat dulu. Kita buka link ini. Kita copy, kemudian kita jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir terbalik linknya, karena kan ada terbalik halamannya. Kan di sini ada link Bapak Ibu, kita tinggal klik, dia langsung ke sana, mau langsung ke halaman 9, ke halaman 10. Jadi nggak ada masalah dia terbalik, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir mau dibalik halaman 2, halaman 3. Maksud saya gini Bapak Ibu, coba lihat. Ini adalah produknya. Jadi ceritanya ini kekinian ya Bapak, karena sekarang kan orang mau praktis tinggal ganti-ganti ini. Iya. Ini Bapak Ibu, misalkan ini kan Bapak Ibu nggak usah, ini kan tidak berurutan, terserah kita. Misalkan saya mau langsung ke halaman guru, langsung ke halaman guru. Kalau mau ke klasifikasi hewan, jadi nggak ada istilah dia halaman 2, dia ini kita klik aja ini, klik per halaman. Begitu maksudnya Pak. Ya, Jadi ini saya khawatir terbalik karena kan ini kan ada pilihan langsung ke, kan beda-beda, misalkan klasifikasi hewan, atau misalkan kalau kita buat website sekolah ada visi dan misi, kemudian foto-foto kegiatan, daftar guru, kemudian apa lagi ya biasa Pak? Anggaran misalkan, kemudian alumni. Ini kita bisa buat ini. Kita buat website sekolah lebih menarik. Daftar mata pelajaran, ya, jadwal. Nah, ada jadwal mata pelajaran, itu linknya juru klik tak langsung masuk di itu. Kita kan bisa buat di Google Drive dan sebagainya. Iya. Jadi praktis. Kita tinggal bagikan kepada guru-guru yang lain, misalkan OPA sebagai kurikulum atau sebagai wakil kepala sekolah buat website. Apalagi sangat menarik Bapak Ibu pada saat kita penerimaan siswa baru. Iya. Nah ini di sini promosinya bagus. Adakah di sini yang sudah selesai workshop barusan kemarin, yang sudah Pak jadi Puspo. ininya? Pak Puspo. Pak Puspo atau Pak Adi Chandra yang ranking 1, ranking 2? Pak Adi nggak ada hari ini. Ya, Pak Puspo aja kalau menampilkan hasilnya ini pada Random Forest. Barangkali boleh Pak Mukhlis? Boleh. Saya punya sebenarnya semua itu, tapi Pak Puspo aja. Pak Puspo mohon diperlihatkan Pak kalau berkenan ya. Kalau enggak. Saya pakai HP. Oh, pakai HP. Atau saya mau buka hasilnya ya? Boleh. Tapi sebelumnya saya ngomong dulu. Jadi Oh ya. Ya. Silakan. Teman-teman, kebetulan ini pengalaman saya. Kebetulan saya waktu itu hanya pakai PPT. Jadi PPT-nya Pak Mukhlis itu saja cukup, dan ditambah ya tutorial. Jadi seharusnya kalau mungkin nanti teman-teman mungkin nanti Pak Mukhlis bisa nge-share, nanti barangkali bisa digunakan untuk teman-teman yang hadir pada saat ini. Gini, banyak yang tanya kalau tadi Pak Mukhlis menyelipkan itu link untuk di Google Form untuk presensi dan sebagainya. Sebenarnya kemarin saya coba browsing atau melihat-lihat semua template yang ada itu banyak sekali. Nah, kebetulan saya ingin memasukkan video saya. Mungkin Pak Mukhlis sudah tahu video saya ya, Pak Mukhlis ya, yang di asli saya itu. Itu ternyata di template itu ada video. Jadi video. Makanya itu saya buat itu seperti itu Pak Mukhlis. Jadi saya lihat loh, ini kok ada video, berarti katanya Pak Mukhlis, ini video ini bisa diganti. Makanya saya ganti punya saya yang saya berikan itu yang untuk tugas saya itu. Nah, berarti
kemungkinan besar seperti yang dikatakan Pak Muklis, itu template-template yang ada itu mungkin banyak yang mungkin kita inginkan, hanya kita belum mengeksplor secara 100%. Jadi melihat, nah kemarin saya lihat itu juga kan di materi saya itu ada 6 kalau nggak salah, 6 kolom. Nah itu saya cari yang 6 kolom. Kemudian supaya apa yang disampaikan nanti benar-benar tersampaikan. Berarti benar dari awal Pak Muklis menyatakan bahwa kita harus menyiapkan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, berarti semuanya harus disiapkan. Katakan kalau materi ya berarti semuanya, mungkin KD-nya, mungkin materinya, kemudian itu baru kita mempersiapkan yang ada di template-template itu, seperti itu. Nah, ini punya saya ini. Nah itu, Pak Muklis. Nah, ini hasil dari Pak Puspo. Ini sebenarnya Pak Puspo bisa jadi ubah ini, yang foto-foto yang ini muncul berubah-ubah ini bisa, misalkan gambar foto Pak Puspo, kemudian gambar apa, ini bisa kita ganti. Ini adalah contoh Bapak Ibu hasil dari saya letakkan di terakhir kalau nggak salah Pak Muklis. Kalau nggak salah profilnya saya letakkan di terakhir. Oh ya ini. Ini. Iya. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu betul yang dikatakan Pak Puspo. Pak Puspo banyak ya. Kalau Bapak Puspo buka itu tidak habis, banyak sekali sebenarnya pilihan, banyak sekali di sana template-template yang tersedia. Betul ya Pak Puspo? Kita bisa berdiri sendiri, ada bahkan seperti Pak Puspo yang temukan ini, ada yang sudah ada videonya, kita bisa ganti, ada gambar-gambar bergerak. Jadi Bapak Ibu intinya sebenarnya adalah mengeksplor, mencoba sendiri dulu, mengeksplor, karena ini adalah sebuah aplikasi kalau saya rasa kekinian ya, karena praktis kan sekarang orang mau praktis. Kita tinggal ganti-ganti ini saja, misalkan Opa mau cari ya bening-bening. Astaga. Mungkin Pak udah ketularan Opa ya? Enggak, ini praktis tapi keren Pak Muklis, praktis tapi keren. Gitu. Iya, ini praktis. Kan orang kan mau yang praktis, tinggal mengubah-ubah itu saja. Ini bahkan Bapak Ibu, ini kan baru sebagian ini Bapak Ibu baru tentang website. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mengeksplor di video, itu jauh lebih menarik. Pak Puspo ya? Iya, betul. Itu jauh lebih menarik. Jadi Bapak Ibu bisa ini. Silakan Pak, ada pertanyaan lain. Oke, saya lanjut ke pertanyaan. Terima kasih Pak Puspo ya dan Pak Muklis. Sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Dari siapa ini ya? Dari Gusna Pak Gusna Sardina. Malam Bapak Ibu, boleh minta videonya dan materinya untuk websitenya, bisa link ke Google Classroom. Terus caranya gimana? Itu Pak Muklis dari Pak Gusna Sardina. Apakah bisa minta video dan materinya? Kalau materi sudah di-share di kolom chat ya tadi. Untuk tutorialnya apa ya? Tutorial langkah-langkah pembuatan websitenya Pak. Tutorial langkah-langkah pembuatan website. Ada nggak di situ tutorialnya yang ini? Saya tenggelam linknya itu banyak sekali. Ya, nanti aku kirim sebentar. Bentar ya, ini lanjut banget deh. Ampun. Contoh dari website, ini juara satu ya. Ini juara satu ini Pak Adi Chandra ini website. Ini menarik sekali juga. Bapak Ibu bisa ini tentang matematika. Ya dari Pak Adi Chandra ya. Iya, ini Pak Adi Chandra. Jadi menarik Bapak Ibu. Ini explore sendiri. Jadi banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Saya sendiri belum eksplor semua. Aku juara berapa? Juara satu. Kalau Tuturi Handayani. Iya. Ntar aku cariin dulu. Oke, baik. Ya? Kita lanjut ke pertanyaan berikut boleh Pak Muklis? Ya, dan sambil dibagikan tutorialnya. Ada pertanyaan yang juga menarik dari Pak Ahmad Hasbi.
Pak Ahmad Hasbi dibandingkan dengan Genemio. Genemio dengan Moodle-nya, Genemio Moodle lebih baik yang mana Bapak? Apakah Moodle Genemio dibanding dengan website university, mana yang lebih baik? Kalau saya kan semua ada plus minusnya Pak, nggak bisa kita ini tergantung penggunaannya Bapak Ibu. Cuma kan kalau di Genio ini ya hanya satu bagian ini. Kalau di Interforest ini Bapak Ibu kalau misalkan mau explore banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Ya, ini kan gabungan dari beberapa aplikasi Bapak Ibu. Ada aplikasi video, logo dan sebagainya. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa ini lebih baik dari yang lain. Tergantung bagaimana kenyamanan kita. Kalau saya pribadi ya nyaman di sini karena praktis. Saya kan misalkan sering ada kegiatan dan sebagainya. Saya kira-kira mau praktis. Saya punya banyak. Kebetulan saya mengajar di 2 tempat. Jadi saya butuh yang cepat untuk membuat sebuah media pembelajaran. Salah satunya ini karena di media Render Forest ini saya istilahnya apa ya bisa mengeksplor sendiri, mencari sendiri dan cepat karena kita hanya mengganti-ganti template-nya. Kalau saya ini Pak nggak butuh keahlian khusus kalau saya menurut saya karena kita hanya karena ada beberapa aplikasi kan Pak ada ya kan ada istilahnya seperti Bapak katakan di Blogspot ada keahlian-keahlian tertentu yang kita Iya. Ini di sini daya kreativitas yang diperlukan. Daya kreativitas bukan keahlian. Betul Pak. Daya kreatifnya yang diperlukan. Iya. Yang jelas ekspor kita harus digencarkan Pak. Iya. Silakan Pak. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Gita Priyana. Bu Gita Priyana, izin bertanya, bisa nggak memasukkan musik pada video tampilan awal websitenya? Sekian Pak Muklis. Kalau itu belum bisa, tapi itu bisa kalau Ibu explore sebelumnya. Ini ada materi lainnya sebenarnya Pak. Ini di video animasi harus dibuat dulu. Iya, ada sebenarnya tapi kayaknya nggak sempat dibahas ini ya. Iya nggak bisa. Ada Ibu, ada memasukkan bahkan kita bisa sambil bicara sambil tampil. Betul ya Pak? Cuma pada saat ini mohon maaf waktunya agak sempit. Memang nggak bisa kalau 2 jam membahas. Makanya waktu kami kemarin bicara dengan Bapak, saya dikasih pilihan mau video atau website. Jadi ini website ini hanya satu bagian. Tapi intinya Bapak Ibu bisa, tetapi kita tidak di sini, kita membuat video namanya create video. Begitu Pak. Mungkin aja Pak Muklis. Ya. Teman-teman itu di Render Forest itu kan sudah ada banyak link-link yang akan pingin kita ekspor ya, seperti tadi yang video atau apa itu mungkin teman-teman yang hadir pada saat ini bisa mengeksplor sendiri, itu saya yakin bisa itu ya, cari di situ ada. Bentar nih, ketemu nih, bentar ya. Ya, Bapak Ibu kami akan memberikan tutorial, bukan hanya tutorial untuk untuk website, kami juga akan memberikan tutorial untuk membuat pembelajaran. Meskipun kami tidak bahas, tapi Bapak Ibu bisa belajar dari mungkin ada tahap berikutnya mungkin kalau ada waktu kita akan bahas lagi tentang video animasi. Itu lebih menarik sebenarnya Bapak Ibu. Iya, baik. Kita lanjut pertanyaan berikut ya Pak Muklis. Iya, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Bunda Piki. Kenapa? Ya, ini kan mungkin ada plus minus semua aplikasi apapun yang kita pelajari. Jadi seperti Render Forest itu mungkin seperti site blog atau itu yang dipunya dari Google itu juga seperti itu. Jadi pasti ada plus minusnya. Seperti yang di graphic design itu kita biasanya pakai Canva, bisa pakai poster in wall. Nah, terserah aja yang kita bisa pakai, termasuk yang video.
Kalau untuk Rainforest untuk slide itu kelihatannya seperti blog. Mungkin kalau untuk video mungkin tidak familiar, jadi hanya untuk tampilan konsumsi visual aja. Terima kasih. Oke, iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari siapa ini ya? Pak Taufik Tajudin, pengawas. Pak Haji Taufik Tajudin ini pengawas. Apakah aplikasi ini dapat juga digunakan untuk pembinaan pada satuan pendidikan, Pak Muklis? Bisa Pak, karena ini kan ceritanya web ini bisa dilarikan kemana saja, tergantung Bapak Ibu. Misalkan kita buat website tentang pembinaan, judulnya itu adalah apa ya Pak biasanya kalau pengawas itu template-template kita sesuaikan. Ada di situ misalkan tentang pengembangan kompetensi pedagogik, profesional dan sebagainya. Kemudian di situ ada daftar-daftar guru. Pada saat diklik ini muncul guru ini hasilnya, itu bisa kita explore sendiri. Jadi ini ceritanya, bahkan ini kan sebenarnya bukan hanya untuk pembelajaran pendidikan, tapi umum Bapak Ibu. Bisa digunakan di mana saja, bahkan bisa di bisnis dan sebagainya. Jadi tergantung kita saja bagaimana membawa model atau website ini sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ini masih ada beberapa pertanyaan dari dari Ibu Nurbani. Ibu saya rasa ini ya. Ibu Nurbani. Kalau ini praktis. Sekali lagi. Kalau ini praktis, tinggal drag and drop. Drag and drop. Zaman sekarang udah nggak zaman pakai coding-coding. Iya betul. Jadi ini saya nggak tahu ini saran barangkali atau bagaimana Pak Muklis. Kalau praktis tinggal di drop. Ada itu sekarang sepertinya udah nggak zaman pakai coding-coding. Iya. Ini apa tanggapan dari Polres itu loh enak. Iya, katanya ini lebih praktis daripada yang lain pakai kode-kode ini. Makanya saya bilang Bapak Ibu ini adalah aplikasi yang tidak butuh keahlian sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu siapa ini ya? Kembali Ibu Gusna ya. Ibu Gusna Sardina. Berarti Pak, membuat soal matematika, soalnya bisa juga di sini ya Pak? Bisa. Iya. Oke, saya kira sudah terjawab itu. Dan pertanyaan selanjutnya. Itu mungkin ada yang mau resen izin dulu gitu Pak. Pak. Tadi siapa tuh di chat? Iya. Jadi yang mau resen silakan ya. Di resen. Karena pertanyaan di kolom chat sudah habis, kami kembali ke daftar yang ingin bertanya di raise hand ya. Tadi Pak Ngali sudah. Sekarang kita ke siapa ini? Pak Rifki. Silakan Pak Rifki. Halo Pak Rifki. Silakan Pak. Audionya nggak ada. Kita lanjut ke Pak Ismail Bahanan. Monggo Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail, silakan. Monggo Pak Ismail. Oke, kita lanjut ke Ibu Nurbani. Silakan Ibu Nurbani. Halo. Ibu Nurbani. Ya. Agak kerasan Bu, agak keras Bu. Ya, sedikit suaranya Bu. Ya, jadi kalau misalnya kita buat render forest ini, kan kita perlu gambar-gambar Pak ya. Nah, kalau misalnya kita ngopi gambar itu saya pernah baca itu kan nggak sembarang gambar bisa kita upload. Takutnya kita kayak misalnya di YouTube kan misalnya kita pakai musik orang lain yang ada copyrightnya, jadi nanti di YouTube YouTube kita nggak bisa nampil atau suaranya nggak ada gitu kan. Nah, kalau misalnya kita copy gambar di Google tuh bebas nggak kita simpan aja di website kita gitu?
kalau persoalan itu saya kurang bisa jawab ya. Bagaimana itu Pak? Karena ini kan menyangkut itu. Ya, agak berhati-hatilah kalau saya ya. Artinya ya. Karena saya nggak bisa ini Bapak Ibu memastikan yang mana yang free dan sebagainya. Tapi saya rasa ada beberapa gambar di website seperti misalkan gambar ayam. Itu kan nggak ini. Mungkin kalau ada gambar-gambar tertentu yang pakai copyright seperti gambar apa ya, yang kayak logo dan sebagainya itu pakaian. Tapi kalau saya rasa yang foto-foto kayak foto binatang itu kayaknya nggak ada ya, karena kan bisa digunakan siapa saja, ayam, foto kuda, kecuali kalau dia sudah masuk di pengambilan gambar khusus yang membutuhkan teknik tertentu, itu ada copyright-nya. Sama dengan di video Bapak Ibu, video animasi. Kemarin ini ada pengalaman waktu benar ya Teh. Ya, Teh? Waktu kami ambil video kemarin kan ada pengalaman ya waktu saya praktek dan ambil video itu, video lagu Wali ya. Oh iya. Ya, ternyata kena hak paten nggak gitu Pak, nggak bisa gini. Iya. Jadi memang kita harus hati-hati Bapak Ibu. Tapi di render forest untuk video dan dengan gambar itu sebenarnya sudah disediakan Bapak Ibu, sudah disediakan, ada di situ upload gambar dari render forest, musiknya juga sudah disediakan oleh render forest. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir tentang kena hak paten, Ibu pakai saja musik-musik yang ada atau video-video yang ada di render forest, karena di situ banyak sekali. Banyak sekali. Ini Pak Muklis, kenapa aku kena teguran hak paten, karena kan YouTube-ku sudah dimonetisasi. Tapi kalau Bapak Ibu belum dimonetisasi sih aman. Nggak bermasalah sih pakai musik apa aja gitu. Cuma kan karena punyaku kan sudah dimonetisasi sehingga di itu sama YouTube kan. Kalau aku melanggar hak paten gitu. Jadi Bapak Ibu kalau khawatir, itu sudah ada video-video animasi ataupun gambar-gambar yang tersedia di render forest, banyak sekali gambar. Jadi kalau itu kan pasti nggak panik karena render forest yang keluarkan. Di situ Bapak. Oke, baik. Ada satu penanya langsung sebelum kita memberikan kesempatan kepada pemateri untuk closing statement. Ibu Indah Rosari SE. Silakan Ibu. Ibu siapa? Indah Rosari. Oke, silakan. Ini penanya langsung yang terakhir. Halo Ibu. Suaranya nggak ada Ibu. Oke, Mas Radio. Ya, halo, silakan. Silakan dikuatkan sedikit volumenya. Ya, silakan halo, Ibu. Pak. Ya, halo, didengar, silakan. Bisa didengar, Pak? Bisa, dengan jelas, silakan. Pak, apakah render forest ini nanti bisa dibuat secara offline juga, Pak? Secara? Offline. Oh, offline. Kalau misalnya jaringan susah dapatnya gitu, sinyalnya kurang bagus gitu, Pak. Apakah bisa render forest ini dibuat secara offline? Langsung Pak Muklis, silakan. Untuk sementara Bapak Ibu ini masih ada versi online-nya, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ke depannya render forest akan membuat versi offline. Jadi sementara masih online Bapak Ibu. Ya, demikian Ibu Indah, untuk sementara masih online, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya ada update terbaru dari render forest dan bisa aja ada offline-nya. Sekian ya, semoga berkenan jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaan dan saran serta masukan yang telah Bapak Ibu guru hebat berikan pada webinar ini kepada pemateri dan kami panitia. Sekarang tiba saatnya kami memberikan kesempatan kepada pemateri Pak Muklis untuk memberikan semacam kesimpulan atau memberikan closing statement. Silakan Pak Muklis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini yang kalau tidak salah sudah berlangsung beberapa bulan, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah merasakan anak-anak kita, siswa-siswa kita sudah mulai timbul kebosanan, sehingga
kita sebagai seorang guru harus mencari atau membuat sebuah berbagai model-model atau media-media pembelajaran yang bervariasi Bapak Ibu, sehingga siswa kita kembali bergairah. Salah satu alternatif yang bisa kita coba di antara model-model lain adalah menggunakan media pembelajaran Render Forest. Di Render Forest ini Bapak Ibu, kelebihannya adalah praktis, tidak membutuhkan keahlian-keahlian khusus. Kemudian fitur-fitur yang di dalam Render Forest ini juga agak komplit. Di antaranya adalah kita bisa membuat logo. Bahkan siswa saya buat mereka di tugas-tugasnya itu pakai logo sendiri. Jadi dari awal mereka dibiasakan untuk berkreasi. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu bisa membuat video animasi pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah website yang seperti yang kita Bapak Ibu buat ini. Bapak Ibu di sini di Render Forest ceritanya kita membutuhkan kebiasaan membiasakan diri mengeksplor sendiri, banyak sekali hal-hal yang menarik di dalamnya. Hal-hal menarik ini tidak berguna Bapak Ibu jika kita tidak buat dalam sebuah media pembelajaran yang akan dibagikan kepada siswa dengan harapan mereka menarik, karena tampilan-tampilan di Render Forest ini cukup menarik bagi siswa. Demikian Opa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mukhlis atas presentasi materinya yang sangat inovatif, menarik, praktis, tapi sangat keren, menarik. Semoga bermanfaat dan dapat kita semua manfaatkan Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih sekali lagi. Sekarang kami kembalikan kepada Ibu host kita yang cantik. Silakan Ibu Mitila Lestari. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah. Kenapa? Kalau itu saya setuju yang tadi, yang terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah kegiatan webinar ke-35 dari Kelor CSOC yang membahas tentang pembuatan website Render Forest untuk pembelajaran yang dipaparkan oleh Pak Mukhlis Al-Faruq dari Sekretaris IG Kabupaten Takalar, dipandu oleh Opa kita, Opa Adrianus. Mudah-mudahan apa yang disajikan oleh kami semua memberikan manfaat buat kita semua, menjadi amal ibadah buat kita semua. Kita ketemu lagi di